ada nih orang obesitas yang minum 500 ml air mineral ternyata dapat menurunkan 1 kg berat badannya. Ini hal yang paling mudah banget, yaitu cermin. Loh, diet hacks pakai cermin. Jadi, makan pagi tetap, makan siang tetap, dan makan malam juga tetap ya, dengan menu tertentu. Kalau kamu ingin saya bahas tentang menu-menu diet yang baik, boleh setelah ini aja ya, setelah konten ini, komen di bawah, karena panjang sekali. Nah, untuk diet hack selanjutnya adalah porsi makanan yang cukup, yaitu kamu banyakin lauknya, apalagi harus ada proteinnya teman-teman, dan juga seratnya ya. Sayur-sayuran itu harus ada, protein itu harus ada. Oke lah, kalaupun nasi, oke lah sedikit aja teman-teman ya, jangan berlebihan. Atau lebih bagus lagi kalau kamu ganti misalnya dengan jagung atau kentang. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan nih, minum air mineral 2 gelas 30 menit sebelum makan. Nah, itu akan cenderung kenyang nih. Ditambah lagi kalau kamu makan porsi yang cukup dengan lauk pauk yang lebih banyak daripada nasinya, atau misalnya diganti dengan yang tadi, jagung ataupun kentang. Oke, diet hack selanjutnya adalah hindari gula yang berlebihan. Nih, saya mau kasih tahu, siapa penggemar minuman yang manis-manis? Ya, itu contohnya nih, ada boba, tuh kan yang banget, atau es teh manis yang gulanya itu aduh berlimpah-limpah. Apapun deh yang manis-manis, kamu bayangkan aja teman-teman, 1 gelas itu yang manis-manis itu setara dengan sepiring nasi teman-teman, dan kamu pun gak merasa terlalu kenyang. Biasanya nih kalau misalnya kamu udah minum minuman yang manis itu ya, biasanya kamu gak cukup nih, kamu gak merasa cukup. Makanya nih kamu pengen makan nasi lagi, tuh double-double dah. Dan juga makanan yang tinggi gula ini nanti kan akan menjadi glukosa nih, gula darah gitu ya. Kalau misalnya gak kepake dalam bentuk aktivitas yang banyak, atau misalnya nggak diolahragain, input sama output itu nggak seimbang, yang terjadi glukosa itu atau gula darah yang berlebihan itu akan dipindahkan jadi cadangan lemak, jadi glikogen teman-teman, dan membutuhkan lagi yang namanya hormon insulin. Nah, kalau misalnya berlebihan nih, hormon insulin ini akan menghambat peran atau fungsi dari hormon leptin. Yang kita tahu hormon leptin ini yang bisa membuat kita tuh cling, oh aku lagi kenyang nih, stop ya makannya. Itulah teman-teman, yang pada intinya hormon leptin kamu itu akan cenderung lebih sedikit, sehingga kamu akan merasakan makan terus. Oke, saya akan sharing sedikit di sini. Ada keadaan di mana hormon leptin yang sedikit juga hormon leptin yang banyak banget. Hormon yang leptin sedikit itu misalnya karena insulinnya kebanyakan, karena gula tadi ya, konsumsi gula yang berlebihan, sehingga kamu akan cenderung merasakan ayo makan lagi karena nggak ada yang stop nih dari hormon leptin. Ada juga kondisi hormon leptin yang kebanyakan sampai bisa bikin resistensi leptin. Pada keadaan apa? Bisa nih terjadi pada keadaan obesitas, sehingga orang-orang yang makannya awalnya banyak banget gitu ya, sampai menjadi penumpukan lemak yang berlebihan. Dan kita tahu nih, diproduksi di mana nih hormon leptin? Di sel lemak. Makanya semakin banyak sel lemaknya sebanding dengan semakin banyaknya leptin. Dan leptin ini hormon kenyang atau hormon yang beri stimulasi, kamu udah kenyang loh, stop loh gitu. Dia akan menstimulasi nih di otak kita, yaitu hipotalamus, untuk memberitahu bahwa udah stop makannya do, gitu loh teman-teman. Nah, karena ini terlalu banyak, jadinya reseptor-reseptor khusus di daerah hipotalamus itu nanti akan sulit mendeteksi nih, saking banyaknya hormon leptin yang berlimpah tersebut. Jadilah resistensi leptin. Oke, saya akan bocorkan sedikit di sini gimana sih caranya supaya kamu nggak resistensi dari hormon leptin ini. Kamu bisa olahraga yang cukup. Kalau bisa nih, setiap hari 15 menit aja kamu olahraga. Dimana WHO juga menganjurkan seminggu itu paling nggak 150 menit. Minimal 150 menit kamu olahraga. Jadi dalam satu hari kamu olahraga 30 menit gitu teman-teman. Atau setiap hari aja, tapi satu harinya 15 menit minimal. Kemudian tidur yang cukup, protein dan seratnya jangan lupa, dan kurangi ataupun hindari makanan olahan. Nah, diet hack selanjutnya yaitu garam. Hindari garam yang berlebihan. Oke, kita tahu garam ini tuh bikin enak makanan, dan juga garam ini berfungsi untuk keseimbangan cairan gitu ya. Bagus juga untuk meningkatkan fungsi saraf dan otot. Tapi teman-teman, tapi juga kalau misalnya berlebihan hati-hati loh, bisa menyebabkan hipertensi, serangan jantung, obesitas, dan juga stroke. Nah, ternyata berat badan itu bisa naik teman-teman karena garam yang berlebihan juga loh. Ternyata garam ini bisa menarik air atau menahan air nih di tubuh kita, dan juga lebih cenderung buat haus. Oke lah, kalau kita misalnya garamnya itu nggak terlalu berlebihan, kita haus minum kan it's okay ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya karena garamnya berlebihan, kita haus karena garam berlebihan ini, dan juga airnya kan lebih ditahan
bertahan di tubuh kita. Alhasil semakin naiklah berat badan itu karena air tadi, teman-teman. Ibaratnya balon, teman-teman. Ini balon diisi dengan air, kamu isi dah tuh. Lama-lama makin membesar. Tuh, seperti itulah tubuh kita. Kalau kita makan garamnya berlebihan. Jadi, seimbang aja ya, jangan berlebihan. Nah, ternyata teman-teman ada riset dan penelitian nih di tahun 2015 di negara Inggris dan juga Cina ada riset melaporkan bahwa anak-anak dan orang dewasa melakukan diet tinggi garam dan hasilnya dapat meningkatkan resiko obesitas nih pada anak-anak sebesar 28%, pada orang dewasa sebesar 26%. Dan ternyata setelah diteliti, selain karena menarik air atau menahan air yang lebih banyak lagi dalam tubuhnya, juga dapat mengubah cara tubuh untuk membakar lemak, teman-teman. Intinya adalah terhambatnya pembakaran lemak dalam sebuah metabolisme di tubuh kita. Nah, selanjutnya teman-teman, misalnya kamu udah sarapan pagi tapi kamu merasa keroncongan gitu ya, kamu lapar, kamu bisa akalin dengan yang pertama, minum air mineral. Kenapa? Karena minum air mineral ini 0 kalori dan juga bisa membakar kalori. Nah, selanjutnya nih, udah agak lama nih pas kamu minum air mineral, kamu merasakan lapar lagi nih, keroncongan, tapi belum jam makan siang nih. Nggak apa-apa, tenang. Kamu bisa makan apel gitu ya, atau kamu bisa makan nih cemil-cemil nih, cemilan. Pakai apa? Pakai kacang edamame yang tinggi serat dan juga protein. Karena serat dan protein ini sangat penting sekali untuk menjaga kelaparan kamu yang harusnya belum datang gitu loh, berjam-jam gitu. Dan ini bisa menahan lama nih, kamu bisa lebih kenyang lebih lama lagi sebelum jam makan siang itu datang. Nah, tambahnya lagi, Kak, boleh makan enak nggak sih pas di diet hacks ini? Oke, karena ini kan diet hack. Misalnya nih, kamu pengen makan tertentu nih, donat kah? Atau ya apapun lah ya, yang mungkin martabak gitu ya, atau apapun lah. Boleh nggak sih, Kak, aku pengen makan sedikit aja, nggak deh banyak deh gitu. Aku lagi pengen diet tapi aku pengen makan itu gitu. Oke, nggak apa-apa, karena ini judulnya diet hack. Gimana caranya? Bisa. Jadi kamu bisa makan makanan kesukaan kamu itu. Tapi inget ya, jangan yang beracun, teman-teman. Nah, caranya sama seperti yang saya bilang tadi. 30 menit sebelum makan besar, minum dulu 2 gelas air mineral, kemudian kamu makan seperti biasa dengan porsi yang cukup tadi. Kalau perlu setelah itu kamu makan apel, teman-teman, dan barulah kamu makan makanan kesukaan kamu itu di paling akhir. Supaya apa? Supaya kamu itu kekenyangan duluan. Jadi hasrat kamu pingin makan, pingin makan yang itu tuh yang enak banget, tapi itu kalorinya besar banget. Begitu kamu udah kenyang dengan air, dengan makanan porsi cukup, dengan buah yang tadi, dengan apel misalnya ya, kamu akan coba tapi gigit segigit-gigit aja, 1-2 gigit aja. Yang penting pingin melepaskan rasa pingin kamu makan yang itu gitu, teman-teman. Jadi seenggaknya makannya sedikit aja. Nah, akhirnya kamu makan deh yang kamu suka itu, walaupun nggak terlalu banyak karena kamu udah kenyang duluan. Oke teman-teman, untuk diet hack selanjutnya, saya yakin kamu pasti senang banget denger yang ini karena ini tuh enak dan juga bikin cepet langsung, teman-teman. Yaitu permen karet. Apapun lah teman-teman ya mereknya ya. Intinya permen karet ini bisa meningkatkan kecerdasan juga, konsentrasi, menetralkan asam di gigi kamu, sehingga juga bisa mencegah kerusakan di gigi kamu, dan juga ternyata bisa membakar sebesar 11 kalori per jamnya. Dan permen karet ini mengandung kalori yang sedikit dan juga lebih praktis, bisa ditemukan di mana-mana. Dan Shilo, permen karet ini bisa mengontrol nafsu makan loh, karena rasanya yang cenderung manis yang tertinggal lama di mulut kamu dan juga mengunyah berulang kali. Dan permen karet ini bisa sebagai pengganti cemilan karena bisa mengurangi tingkat nyemil-nyemilnya kamu, sehingga bisa mengurangi asupan harian sebesar 40 kalori. Dan ternyata juga teman-teman, mengunyah permen karet 45 menit setelah kamu makan itu akan menurunkan keinginan ngemil nih sebanyak 10%. Dan ternyata nih pas kamu lagi ngunyah-ngunyah permen karet itu kan akan memproduksi air liur yang banyak, sehingga air liur yang banyak ini kan nanti akan masuk nih ke saluran cerna, akan meningkatkan lagi kinerja dari pencernaan kamu. Yang pada intinya adalah permen karet ini adalah salah satu diet hacks yang paling manjur, karena saya juga sering banget makan permen karet nih, apalagi di jam-jam nih pas saya lagi baca ya, lagi reading konten gitu ya, lagi mempelajari jurnal-jurnal tertentu, saya makanlah permen karet yang ada di pojokan meja belajar. Jadi kalau misalnya nih kamu udah makan permen karet kan ada rasa manisnya nih, nah pas rasa manisnya udah hilang, jangan kamu langsung buang nih mentang-mentang manisnya udah nggak ada. Tapi pas lagi manis-manisnya itu udah nggak ada lagi, kamu kunyah aja terus. Nah setelah itu biasanya kamu akan merasakan haus, lalu kamu minumlah air mineral. Bukan air yang manis teman-teman ya, tapi air mineral aja. Jadi kunyah-kunyah berulang-ulang pun dapat, nggak jadi ngemil. Tapi karena permen karet ini yang bikin kamu kunyah berulang kali, setelah itu kamu pun akan haus, minumlah air mineral. Dan itu sangat membantu sekali untuk diet kamu. Nah ini dia diet hacks yang terakhir, yang mungkin kamu nggak kepikiran sama sekali. Saya pun juga sama, nggak kepikiran. Tapi akhirnya saya kepikiran juga, yaitu happy. Jadi Sheila, kamu harus happy. Kamu jangan stres yang berlebihan. Kalau kamu pengen tahu gimana sih cara membuang stres atau stres manajemen, ada di sini. Tada!
Kenapa hindari stres? Biasanya ada orang-orang yang menjalankan diet tapi dia merasakan stres berlebihan, dia terlalu ketat, dia kesel banget saking pingin dietnya tapi dia kesel dan akhirnya dia stres. Yang terjadi apa? Nih, kalau stres yang terjadi adalah tubuh kamu akan menginformasikan diri kamu bahwa ayo kamu harus cari makanan, kamu harus makan yang manis-manis nih. Intinya adalah supaya energi kamu itu kekumpul, kesimpan untuk energi pikiran kamu yang lagi stres itu. Gitu teman-teman, akan lebih cenderung untuk cari makanan yang lebih manis lagi. Jadi misalnya nih, kalau kamu tuh stres banget berlebihan, kamu akan lebih cenderung untuk cari makanan yang manis-manis. Alhasil apa nih teman-teman? Jadinya kadar gula darah kamu akan sangat melonjak naik. Yang terjadi lagi sama kayak tadi, hormon insulin akan naik, kemudian akan terjadi lagi nih, bisa menghambat kerja hormon leptin. Yang dimana hormon leptin ini yang bisa menginformasikan kamu nih bahwa udah stop, kamu udah kenyang, udah banyak kok gizi kamu yang udah masuk. Gitu teman-teman. Makanya yang happy-happy aja. Jadi kalau kamu menjalankan diet tapi kamu stres banget, kamu pengen makan itu loh, pengen makan itu, apa sih? Itu donat, martabak, apapun lah itu ya, bisa lakukan. Tapi diet hacks yang tadi ya, setelah makan semuanya gitu ya, minum air putih, makan apel, nah makanlah yang terakhir itu supaya kamu tuh seneng-seneng loh, ada happy-happynya dikit lah, karena udah kenyang banget teman-teman gitu. Oke, itu dia sekilas tentang diet hacks. Semoga bermanfaat teman-teman, she love. Dan jangan lupa untuk di-share video ini ke teman-teman kamu, ke semua media sosial kamu. Dan jangan lupa juga untuk request di bawah, setelah ini saya pingin buat apa lagi ya, komen di bawah ya. Health info kah, beauty tips kah, review produk kah, OCCIS lagi kah, games, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ikutin giveaway-nya ya, karena masih ada nih uang tunai, lalu ada lagi teddy bear yang besar, ada buku hijab I Love Saya dan Mbak Oki, dan juga CD albumnya, ada lagi buku zikir pagi petang, pouch makeup, dan kartu ucapan dari saya sendiri. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya, semoga bermanfaat ya. Subscribe dan follow IG saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Simfoni